Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallah. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Dan Allah pun subhanahu wa ta'ala menjadikan undang-undang yang dimana para makhluknya, alam semestanya pastilah harus berjalan di atas undang-undang ini. Undang-undang ini atau aturan-aturan ini disebut dengan sunnatullah. Para makhluknya tidak bisa lepas dari hal ini. Tentunya sunnatullah yang Allah subhanahu wa ta'ala buat demikian adalah berangkat dari sifat maha mengetahuinya, sifat maha adilnya, maha bijaknya, ya, alim, adil, hakim, ya. Dan berangkat dari segala sifatnya yang sempurna. Dengan memahami sunnatullah demikian di atas alam semestanya, maka seorang hamba dia dapat berjalan dengan baik di atas dunianya. Dia dapat melihat kejadian-kejadian yang ada. Dia dapat memahami apa-apa yang ada. Kemudian dengan memahami sunnatullah pula, seringkali seorang hamba dapat mengetahui jalan-jalan keselamatan, yang dengan itu dia dapat menyelamatkan dirinya, agamanya. Demikian.
dengan memahami sunnatullah demikian. Dikarenakan apa-apa yang terjadi dari musibah, fitnah, kejadian-kejadian yang ada pastilah pernah terjadi di masa lalu. Dikarenakan hari-hari itu berputar. Allah janjikan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Maknanya, musibah-musibah yang terjadi sekarang pernah terjadi di masa lalu. Itu sunnatullah. Kau mau melihat bagaimana cara menyelamatkan diri dari musibah yang terjadi sekarang? Lihat di kaum terdahulu bagaimana mereka menyelamatkan diri. Bagaimana orang-orang yang celaka, bagaimana orang-orang yang selamat. Ya. Sunnatullah demikian banyak bentuknya. Di antaranya, orang-orang yang beriman selalulah diuji. Orang-orang yang beriman bukanlah orang-orang yang hidup tenang-tenang, senang-senang, kemudian mati masuk surga. Tidak. Orang-orang yang beriman sejak zaman dahulu adalah orang-orang yang tiada pernah habis, tiada pernah henti ujian menimpa mereka. Dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka, bersihkan dosa-dosa mereka, dan tinggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ, asyaddun nasi ibtila'an al-anbiya war rusul. Manusia-manusia yang paling berat balanya, ujian yang ditimpakan padanya adalah para nabi dan rasul. Lihat sejarah mereka, lihat sejarah kehidupan mereka. Sungguh tiada henti ujian dan bala menimpa mereka. Bukan maknanya Allah membenci mereka, justru itu bentuk cinta Allah kepada seorang hamba. Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia mencintai seorang hamba, justru Allah timpakan bala kepada hamba itu, ujian. Yang dengan bala ini nanti hamba tersebut bersabar, dengan bersabarnya ini terhapuslah sebagian dosanya dan ditinggikanlah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat difahami? Itu sunnatullah. Itu undang-undang alam. Itu gaya Allah dalam memperlakukan makhluknya. Itu sunnatullah. Sementara orang-orang yang seringkali justru ditimpakan atas mereka kemurkaan dan azab adalah orang-orang yang kita kenal memiliki harta duniawi yang banyak luar biasa. Orang-orang dengan kebahagiaan duniawi yang banyak luar biasa, yang besar. Tidakkah kita dengar tentang Fir'aun, Qarun, Haman, yang Allah bukakan atas mereka pintu-pintu rizki, yang dengan itu mereka semakin lupa, semakin terlena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari situ, agar kita janganlah pernah berkecil hati dari musibah dan ujian yang menimpa kita. Dengan memahami hal ini, kita akan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sepahit apapun ujian yang menimpa kita. Maka agar kita saling menasehati untuk tetap bertahan, untuk bersabar dan bertakwa menghadapi ujian apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan atas kita. Ya. Allah berfirman,
Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan setelah mereka berkata kami beriman, kemudian akan ditinggalkan begitu saja dan tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah manusia mengira demikian? Walaqad fattanna alladzina min qablihim, sungguh telah kami uji, kami timpakan fitnah dan ujian atas orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga terlihatlah dari situ mana orang-orang yang imannya shadiq, teguh, tegar, jujur, kuat. Wala ya'lamanna al-kadzibin. Dan agar dengan musibah-musibah dan ujian ini terlihat pula mana-mana orang-orang yang imannya dusta. Situ terpisahkanlah antara orang-orang yang memiliki kualitas keimanan yang baik dan kualitas keimanan yang buruk dengan ditimpakan ujian pada mereka. Allah pun berfirman di ayat lain, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja sementara kalian belum pernah ditimpa musibah-musibah yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, di mana ditimpakan atas mereka musibah demi musibah yang pahit, darurat atau darar demi darar ditimpakan atas mereka dikarenakan keimanan mereka. Wazulzilu, dan digoncangkan benar-benar keimanan mereka. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, yakni manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang paling sabar, berangkat dari pahitnya ujian-ujian tersebut, sehingga mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Maka janganlah kita menyangka kita akan hidup senang-senang, santai-santai, kemudian meninggal, kemudian masuk surga. Lihat apa-apa yang terjadi kepada orang-orang terdahulu demi memperjuangkan keimanan mereka. Di mana di antara mereka ada yang dibelah hidup-hidup, yu'ta bil minsyar min hadid, dibelah hidup-hidup, hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang dibakar hidup-hidup. Lihat kisah Ashabul Ukhdud. Mereka dibakar hidup-hidup dikarenakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang dibawakan sisir-sisir dari besi, sisir dari besi, yufarriqu baina lahmihi wa 'azami, yang dimana dengan sisir itu dipisahkan antara daging dengan tulang mereka hidup-hidup. Wala yasudduhu dzalika an dinillah, namun hal-hal tersebut tidaklah membuat mereka meninggalkan agama Allah, membuat mereka semakin bertahan di atas agama Allah. Fahami hal tersebut. Maka kita fahami musibah-musibah yang terjadi atas kita adalah bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya terhadap kita. Allah menginginkan kematangan bagi kita, Allah inginkan kebaikan bagi kita, Allah inginkan bersihkan dosa kita. Dengan itu ditimpakan oleh Allah
musibah-musibah yang ada. Ya, itu sunnatullah dalam memperlakukan alam semesta. Kita juga dapat ketahui sunnatullah atas alam semesta, ya, adanya hal yang bernama sunnah tadafu'. Sunnah tadafu'. Tadafu' maknanya saling mendorong, berbenturan, clash. Ya. Di mana beberapa nilai di alam semestanya selalulah Allah Subhanahu wa taala jadikan benturan-benturan demikian. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga keseimbangan alam semesta. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga keseimbangan alam semesta. Adanya dua kutub di bumi ini, dua kutub magnet, yang dengan itu muka bumi pun seimbang. Tanpa hal itu maka muka bumi terlempar dari keseimbangan. Dijadikannya peperangan antara hak dan batil yang selalu harus berjalan sampai hari kiamat. Dijadikannya benturan antara hewan-hewan pemangsa dengan hewan-hewan yang dimangsa, prayer dengan prey. Itu harus selalu ada. Dijadikannya peperangan demi peperangan di atas muka bumi yang tiada pernah hentinya, yang dengan itu terkorbankan ratusan, ribuan, bahkan jutaan nyawa manusia. Itu harus selalu ada. Dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala sekali lagi jadikan hal itu berangkat dari kemahabijaksanaannya, kemahatahuannya, dan kemahaadilannya. Maka apapun yang terjadi dan kita lihat, sekejam apapun, sezalim apapun, ketahuilah bahwa tidaklah ada yang terjadi kecuali dengan hikmah yang tersembunyi di baliknya. Sekejam apapun kita melihat hal tersebut, dikarenakan tidak ada Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu sia-sia. Tidak ada yang batil disia-siakan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abatha, sia-sia, tidak. Pastilah dengan segala hikmahnya. Misal, benturan antara hak dan batil, peperangan antara ahlul hak dan ahlul batil yang harus selalu berjalan sampai hari kiamat nanti. Justru dengan itu Allah Subhanahu wa taala jaga the balance of nature, keseimbangan alam semesta. Allah benturkan manusia-manusia satu sama lain. Allah berfirman dalam hal ini, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya muka bumi akan hancur. Justru dengan berbenturan manusia, maka muka bumi tidak hancur. Maknanya demikian kan? Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahudimat sawami'u wa bi'u salawatu wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya akan hancurlah tempat-tempat ibadah, masjid-masjid, solat-solat yang disebut di dalamnya banyak nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan peperangan ini, benturan ini, maka masjid-masjid tersebut utuh, masih disebut di situ nama Allah.
Maknanya tanpa benturan tersebut, tanpa peperangan tersebut, hal tersebut tiada lagi. Bayangkan ketika hak telah merajalela di muka bumi, ahlul hak telah menguasai muka bumi, dan seluruh bentuk kebatilan telah tiada. Apa yang terjadi? Maka tidak ada lagi objek perjuangan untuk yang hak. Untuk apa lagi kita memeluk yang hak? Toh sudah tidak ada yang batil. Maka tidak ada lagi ahlul hak, karena tidak ada ahlul batil. Tidak ada kebatilan, sehingga akhirnya para ahlul hak pun meninggalkan yang hak. Dikarenakan sudah tidak ada apa yang dengan itu diperjuangkan hak. Tidak ada lagi yang beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan lain-lain. Sengaja Allah jadikan benturan antara hak dan batil pun agar terlihat mana-mana di antara hamba-hambanya yang berafiliasi kepada hak dan membela yang hak, memperjuangkan yang hak, berkorban untuk yang hak, dan mana-mana di antara makhluk-makhluknya, hamba-hambanya yang lebih berafiliasi kepada yang batil, membela yang batil, memperjuangkan yang batil. Nah, dan mana di antara hamba-hambanya yang tidak peduli, la hadza wa la hadza. Terlihat kan dengan benturan itu, terpisahkan, ya, antara hamba-hambanya yang bermutu atau berkualitas baik dan mana hamba-hambanya yang berkualitas buruk. Hal ini harus terjadi agar terlihat. Maka dengan menyadari fenomena ini, kita akan lebih sabar dan tenang. Ya, dengan menyadari sunnatullah ini, kita akan lebih sabar dan tenang melihat fenomena-fenomena yang terjadi, sekejam apapun itu. Tidaklah dengan itu kita terbakar, kemudian menjadi panik, kemudian terprovokasi, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan semangat belaka tanpa didasari ilmu, melakukan tindakan-tindakan yang berangkat dari rasa empati belaka tanpa didasari ilmu. Sekejam apapun yang terjadi dan terlihat oleh mata kita, ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hal tersebut dengan hikmahnya. Peperangan-peperangan yang mesti ada di muka bumi, yang dengan itu Allah jaga keseimbangan alam semesta, Allah jaga kemajuan sebuah negeri setelah peperangan yang terjadi. Negeri yang memajukan dirinya, memperbaiki mentalnya adalah negeri yang telah mengalami peperangan, bukan? Contohnya misalnya kita lihat di mana disebutkan, yang disebut dengan old countries, negeri tua, adalah negeri yang tidak pernah, sudah lama tidak berperang. Adapun negeri-negeri yang baru adalah negeri yang telah mengalami perang belum lama. Begitupun musibah-musibah dan bencana-bencana alam, yang dengan itu banyak terbunuh manusia, banyak hilang nyawa manusia berangkat dari musibah-musibah dan bencana alam tersebut. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala jaga keseimbangan alam semesta. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala jaga jumlah penduduk muka bumi, yang apabila bayangkan seluruh makhluk muka bumi dalam keadaan sehat dan baik-baik saja,
maka niscaya muka bumi ini akan penuh. Wallahu a'lam. Allah mesti atur jumlah penduduknya. Dengan apa? Dengan terjadinya peperangan, banyak yang meninggal. Dengan terjadinya musibah dan bencana alam, banyak yang meninggal. Allah mesti atur keseimbangan alam semesta antara perbendaharaan muka bumi, dari kekayaan-kekayaan yang ada di bumi, dengan jumlah makhluknya manusia yang mengeksploitasi nikmat-nikmat yang ada tersebut. Sekejam apapun yang terjadi. Tidakkah kita lihat ketika melihat alam semesta, hewan-hewan yang memburu, misalnya singa-singa yang berkelompok dan memburu hewan mangsanya, kijang atau apapun itu, sebagaimana kita lihat di film-film dokumenter yang menggambarkan kehidupan hayawani. Ya, ketika kelompok singa, pack of lion, menangkap kijang itu, kemudian terjadilah tindakan yang begitu kejam dan bengis. Ya, dikoyak-koyaknya kijang tersebut, digigitnya, bengis, zalim, basyah. Ya, cold-blooded, cruel. Itu dari pandangan mikro. Coba lihat dari pandangan makro. Bayangkan apabila setiap kijang hidup sehat walafiat, tidak ada yang memangsanya, maka berapa jumlah kijang? Ekosistem alam tidak seimbang nanti. Allah jaga keseimbangan itu dengan food chain, rantai makanan. Ya, anaconda, ular yang sangat besar yang ada di Amazon. Anaconda, alhamdulillah ular tersebut tidak mampir ke Malaysia, tidak juga ke Indonesia. Besar. Ketika melahirkan anak-anaknya puluhan, 50 sampai 70 ekor. Dan ketika anak-anaknya tersebut mulai muncul ke permukaan rawa dan sungai, terjadilah, wallahi ya akhi, pembantaian, di mana seluruh penduduk rawa dan sungai menghabisi baby-baby anaconda ini. Dan ini adalah makanan favorit mereka. Macam nugget lah, tak ada tulang. Habis, bangau, kucing, macan, semuanya menghabisi anak-anak anaconda ini. Ya, ikan-ikan yang ada, ikan-ikan predator, habis, anak-anak anaconda ini habis. Kasihan kalau kita lihat dokumentari mereka. Tidaklah bertahan sampai besar dari puluhan ekor ini, kecuali jumlah yang bisa dihitung dengan jari yang bisa survive sampai besar, 3, 4, 5, begitu. Kejam, kejam, cruel, cold-blooded. Dari pandangan mikro. Lihat dari pandangan makro. Bayangkan apabila 70 ekor tersebut bil afiyah, sehat wal afiat, sampai besar, apa yang terjadi dengan ekosistem sungai? Allah adil, sekejam apapun yang terjadi. Apa yang terjadi dengan ekosistem sungai apabila hewan-hewan tersebut bertahan semua sampai besar? Sempit nanti Amazon, mampir dia ke Malaysia. Itu baru bicara anaconda, belum cucu konda, bapak konda, ibu konda. Lihat yang ada pada alam semesta, maka kau akan fahami betapa hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di balik hal-hal tersebut. Maka dengan menyadari sunnatullah ini,
Kita akan bersabar menghadapi musuh-musuh Islam, musuh-musuh hak, para ahlul batil, dan menyadari bahwa toh memang mereka akan selalu ada, tiada hentinya. Dan kita pun akan melakukan langkah-langkah, mengambil sikap-sikap yang benar, yang harusnya dilakukan. Bukan hanya mengeluhkan musuh-musuh Islam atas musibah-musibah dan kejatuhan dan kekalahan yang terjadi atas kaum muslimin. Salahnya kita sekarang adalah kaum yang selalu saja mengeluhkan segala musibah yang menimpa kita. Kita salahkan musuh-musuh Islam. Ini semua gara-gara barat, gara-gara kafir, kita Islam jadi jatuh. Ini gara-gara mereka, mereka buat begini, buat begitu, buat Mau sampai kapan complaining? Dengan memahami sunnatullah ini, maka kau tahu apa yang harus diperbuat. Bahwasanya mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan. Dan kau pun tahu bahwasanya mereka para musuh Islam, they're just doing their job. Mereka hanya melakukan tugas mereka untuk memusuhi Islam. Kalau kita mau complain, mau mengeluhkan, maka keluhkan diri kita sendiri yang tidak mengerjakan our job, yang tidak mengerjakan tanggung jawab kita sebagai muslim dengan baik. Keluhkan diri kita yang terjauhkan dari nilai tauhid yang murni sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluhkan diri kita yang terjauhkan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluhkan diri kita dari terjauhkannya kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergelimangnya kita dengan maksiat yang ada. Karena itu kita kalah, bukan karena musuh Islam. Jangan pernah kaget dan kagum melihat propaganda para musuh Islam. Jangan takut. Kalau kau mau takut dan khawatirlah pada dirimu sendiri yang tidak menerapkan nilai Islam. Fa in ta'jab fala ta'jab min makri a'da'illahi lana. Fa in ta'jab fa'jab min ghaflatina nahnu. Kalau kau mau kagum, maka jangan kau kagum dari propaganda musuh Islam, usaha musuh Islam dalam memerangi Islam. Jangan kau kagum. They're just doing their job. Mereka hanya melakukan tugas mereka. Kalau kau mau kagum, kagumlah terhadap betapa lengahnya kita, betapa terjauhkannya kita dari apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan begini kita melakukan perbaikan, mulai melakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk perbaikan. Allah berfirman di dalam kitabnya, menuntun kita untuk berpikir demikian, menuntun kita untuk menjadikan our mindset kita demikian. Okay? Allah berfirman, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian tertimpa musibah, tertimpa hal-hal yang pahit, padahal kalian pernah tertimpa musibah 2 kali lipat sebelumnya, ya? Kalian berkata, dari mana ini? Salah siapa? Dari mana? Gara-gara apa? Demikian ketika tertimpa musibah, Allah berkata, katakanlah itu dari diri kalian sendiri, gara-gara diri kalian sendiri. Jadi berhenti mencari objek untuk disalahkan atas kesalahan, atas kejatuhan, atas kekalahan kita. Berhenti. Dengan itu kita tak akan memperbaiki diri. Ini mindset yang benar, mindset yang tepat.
Dan ketahuilah bahwa Allah tidaklah wajibkan kita hal-hal yang di luar kemampuan kita. Allah tidak wajibkan kita untuk menjayakan Islam, menerapkan Islam di negeri kita, di RT, RW atau pulau kita atau kelurahan kita. Tidak. Itu hal yang di luar kemampuan manusiawi. Oke? Allah hanya wajibkan kita hal-hal yang masih manusia mampu. Yaitu apa? Terapkan Islam pada dirimu sendiri dan keluargamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Itu dulu. Pembentukan sebuah negeri Islam, hal yang memiliki tahap. Apabila kita memahami sunnah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada tahap-tahap tertentu di mana Islam sampai tampuk kekuasaan dan dapat diterapkan. Ada tahap-tahap tertentu. Oke? Dan ketahuilah bahwa kita tidak diwajibkan hal tersebut yang demikian besar di luar kemampuan kita. Kita hanya diwajibkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Amal kita, amal anak dan istri kita. Faham? Itu tadafu, benturan. Jadi bersabarlah melihat apapun yang terjadi, dari benturan-benturan yang ada, dari makar musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, musuh-musuh tauhid. Hal itu memang harus selalu ada, agar terpisahkan mana ahlu tauhid, yang mana ahlu syirik, mana ahlu sunnah, yang mana ahlul bid'ah, mana ahlul Islam, ahlul haq, mana ahlul kufri wal tughyan wal batil. Dapat difahami ya? Sebaliknya, Allah pun menjadikan sunnatullah lain. Ketika tadi kita katakan tentang tadafu', benturan, oke? Atau saling mendorong, ada sunnatullah yang lain, yaitu apa? Tatabuk, keselarasan, keserasian. Keselarasan atau keserasian. Maknanya apa? Di mana beberapa nilai Allah Subhanahu wa taala jadikan harus serasi, harus selaras. Tidak boleh tidak. Oke? Contoh, seseorang tidak bisa dia berteman dekat ya, bukan sekedar kenal, tapi teman dekat, sahabat baik, banyak menghabiskan waktu bersama. Tidak bisa dia berteman dekat kecuali dengan orang yang memiliki kualitas beragama yang sama. Oke? Maka dari situ dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maknanya almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya sesuai dengan teman dekatnya. Yani kau mau tahu agama dia, kualitasnya sebagaimana, lihat teman dekatnya, kualitas agamanya sebagaimana. Demikian. Ketika jauh kualitas beragama seseorang, maka dia tak akan bisa berteman dekat. Mereka tak akan comfort, nggak bakalan nyaman untuk berteman. Oke? Yang satu memusuhi sunnah, yang satu begitu mencintai sunnah, nggak bisa mereka bersatu, susah. Bahkan di kehidupan sehari-hari, susah. Maka dari situ, ketahuilah bahwa manusia-manusia terbaik adalah manusia-manusia yang berteman dekat dan bersahabat dengan utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagaimana Abu Mas'ud
mengatakan, Innallaha ta'ala nazara ila qulubil ibad. Allah melihat hati-hati para manusia. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah temukan hatinya Muhammad adalah sebaik-baiknya hati manusia. Fastafahu lirisalatih. Maka Allah pun pilih hati tersebut untuk diutus risalah kepadanya. Thumma innallaha ta'ala, kemudian Allah melihat lagi hati-hati para hambanya. Fawajada quluba ashabi Muhammad, maka Allah temukan hati para sahabat Muhammad khaira qulubil ibad, sebaik-baiknya hati para hamba Allah. Maka Allah pilih hati-hati tersebut untuk menjadi para penolong Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan agamanya dan berperang demi membela agamanya. Maka dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia generasiku. Itu dikarenakan memang tidaklah bersahabat dua orang yang memiliki tingkat atau kualitas beragama yang jauh. Tidak akan comfort. Dan ini dibenarkan oleh ilmu psikologi. Di mana ketika seorang murid yang anak baik-baik, murid nih anak baik-baik, masuk ditaruh di kelas yang isinya bad boys. Oke? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bullied, dibully sejadi-jadinya. Optionnya hanya dua. Kau jadi anak nakal seperti kita, jadi bad boy seperti kita, atau kau pergi dari sini. Dikarenakan kita tidak nyaman apabila ada satu orang yang berbeda di antara kita. Itu. Sebaliknya pun demikian. Ketika ada anak yang nakal masuk ke kelas anak-anak yang baik, tak ada yang mau berteman dengannya, tak ada yang mau bersahabat dengannya, dan semuanya mengejeknya dan mencibirnya. Pergi dari kelas ini atau jadi anak-anak baik seperti kita. Nah, sadarkah kita akan hal ini? Buktinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Contoh lain, okay? Another example. Allah berfirman menegaskan di mana suami dan istri haruslah orang yang sesuai kadar beragamanya. Kualitas dirinya harus sesuai. Suami dan istri, pasangan, couple, itu haruslah orang yang memiliki kualitas diri yang sesuai atau tidak jauh berbeda. Ini janji Allah. Allah janjikan at-tayyibuna lit-tayyibat wa tayyibatu lit-tayyibin. Lelaki-lelaki baik hanya untuk wanita-wanita baik. Wanita-wanita baik hanya untuk lelaki-lelaki baik. Wanita-wanita buruk untuk lelaki-lelaki buruk. Lelaki-lelaki buruk untuk wanita-wanita buruk. Sadarkah kita akan hal itu? Bahwa kita hanyalah dapat what we deserve, apa yang kita pantas mendapatkannya. Ya? Bahkan Allah janjikan lebih jauh. Lihat ayat ini. Allah janjikan lebih jauh. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan. Pezina lelaki tidak akan dia menikah kecuali nanti dapatnya pezina wanita atau wanita musyrik. Waz-zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Begitupun pezina wanita, dia tak akan menikah nanti kecuali dapatnya pezina lelaki atau lelaki musyrik.
Faham? Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. You will only get what you deserve. Kau hanya akan dapatkan apa yang kau pantas mendapatkannya. Kita tidak berkata bahwa seseorang tidak bisa memperbaiki kualitas diri dan bertaubat atas dosa-dosanya. Bisa, dosa sebesar apapun dan dosa apapun, ketika seseorang mau bertaubat, bisa, Allah akan terima. Termasuk syirik, termasuk syirik. Apabila bertaubat, diampuni. Para sahabat adalah kaum yang syirik dulunya. Syirik diampuni apabila dia bertaubat. Namun ketika dia tidak bertaubat, maka dia abadi di neraka, tiada ampunan baginya. Seseorang apabila ingin memperbaiki diri, bisa memperbaiki kualitas dirinya, dia bersama istrinya, sehingga sama-sama naiklah kualitas diri mereka. Dengan memahami hakikat ini, sunnatullah ini, maka akan banyak terpecahkan permasalahan rumah tangga. Ketika seorang suami melihat kekurangan yang ada pada istrinya, misalnya melihat kesalahan yang ada pada istrinya, maka dia akan lebih bersabar menerimanya. Wajarlah, aku toh menikah dengan manusia, bukan bidadari surga. Aku menikah dengan wanita yang bengkok, bukan sebagaimana dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajar ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan. Maka lebih bersabar kita dalam memperbaikinya, dalam menegurnya. Toh manusia lelaki sepertiku pantasnya dapat wanita seperti dia, sesuai dengan janji Allah. I deserve her. Begitu kan? Begitupun seorang istri melihat kekurangan yang ada pada suami. Toh aku menikah dengan makhluk manusia lelaki bumi, bukan malaikat surgawi yang tak punya rasa nafsu. Aku menikah dengan manusia, wajarlah ketika dia ada banyak salah. Dan toh wanita sepertiku pantasnya aku dapat lelaki seperti dia. I deserve him. Dengan itu lebih bersabar dia menerima dan memperbaiki kekurangan suaminya. Sehingga berangkat dari kesadaran yang baik ini pada tiap individu suami dan istri, mulailah meningkat kualitas diri mereka seiring belajar mereka lebih mengenal Allah, Rasulnya dan agamanya. Semakin meningkat kualitas diri mereka. Faham? Itu Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Ustaz, nanti kalau cerai bagaimana ini? Kalau pisah, kalau firaq, cerai, itu pembahasannya nanti lagi. Oke? Ini pada dasarnya demikian sunnatullahnya. Oke? Contoh lain dari keselarasan ini, dari tatabuk ini. Contoh lain. Ya akhi, dengan membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mendapatkan pattern di mana Allah subhanahu wa ta'ala, oh demikian memang gayanya. Pattern ini yang menjadi sunnah. Dengan memahami hal-hal demikian, kita akan jadi selamat dan tahu apa yang harus dilakukan. We know what to do. Lihat contoh lain, oke? Di mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan para penguasa, pemimpin, oke? Penguasa, pemimpin atas sebuah kaum, itu yang sesuai buruk kaum tersebut mentalnya, maka yang muncul hanya akan ada pemimpin yang buruk. Itu janji Allah. Zalim kaum tersebut, pemimpin zalim yang muncul. Nanti hitungnya dari rakyat, nilai keseluruhannya. Kira-kira
kualitas keseluruhan rakyat berapa persen? 60%, 40%? Maka pemimpin yang 40% yang hanya akan muncul. Kalau mau diskalakan kualitas 1 sampai 100 misalnya. Itu janji Allah. Adil, rakyat tersebut beriman, bertakwa, notabene rakyat tersebut, oke? Maka pemimpin yang adil dan bertakwa, yang beriman, yang akan muncul di antara mereka pasti. Fahamkah kita akan sunnatullah itu? Sadarkah kita? Tidakkah kita melihat bagaimana khulafaur rasyidin muncul? Dari kaum macam apa mereka muncul? Pemimpin atau penguasa adalah cerminan daripada rakyatnya, cerminan yang menggambarkan rakyatnya. Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin yang luar biasa beriman dan bertakwa macam Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum dan seterusnya, muncul dari umat terbaik, generasi terbaik yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia dengan kualitas diri yang luar biasa, dengan kesadaran agama yang luar biasa. Pantaslah muncul macam Abu Bakar dan Umar. Faham? Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Seperti itulah, seperti itu kami berikan kuasa kepada sebagian zalimin atas zalimin yang lain, berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan. Zalim rakyat tersebut, maka pemimpin demikian yang muncul di antara mereka. Jangan harap. Ini keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berangkat sejak zaman dahulu. Tidakkah kita lihat bangsa Israel adalah bangsa yang sepanjang sejarah mereka dulu disiksa dan ditimpakan azab oleh Allah, iya kan? Padahal para pemimpin mereka siapa? Para nabi dan rasul yang Allah utus. Mati satu nabi, muncul nabi baru, mati satu nabi, muncul nabi baru. Tidak pernah kosong pada kaum itu. Tapi apakah kaum itu kemudian memiliki track record yang baik atau justru busuk? Baca sejarah mereka dalam Al-Quran. Mereka kaum-kaum yang zalim dan busuk dirubah menjadi qiradatan khasiin, para kerak-kerak, monyet-monyet, berangkat dari pembangkangan mereka. Padahal pemimpin mereka adalah sebaik-baiknya manusia, para nabi dan rasul, tapi tidak merubah keadaan mereka. Tetap mereka berada dalam kesengsaraan, diazab oleh para penguasa yang ada, Fir'aun pada zamannya, dan terus. Padahal pemimpin mereka rasul dan nabi. Jadi jangan pernah berharap sebuah perbaikan akan dapat terjadi dengan mencari pemimpin yang terbaik. Jangan, demi Allah jangan. Kalaupun nabi yang memimpin kita, tidak akan lebih baik kondisi kita apabila memang kita jauh dari keadilan, jauh dari keimanan dan ketakwaan. Mustahil. Lihat Israel, lihat, baca sejarah perjalanan umat manusia. Tidakkah kau lihat segerombolan tikus, sekelompok tikus, pemimpinnya hanyalah tikus, tidak mungkin singa. Jangan mimpi. Begitupun kelompok singa, pemimpinnya singa, tidak mungkin tikus. Jangan mimpi. Mental kita mental tikus, maka pemimpin yang bermental tikus yang muncul pada kita. Mental kita mental lion, maka pemimpin yang demikian yang muncul pada kita. Fahami ini.
Sehingga dengan ini kita lebih bersabar menerima apapun yang terjadi, bukan hanya mengeluhkan, pemerintah nih, pemerintah, presiden gak bener presiden, pemerintah korupsi, pemerintah zalim, cari kekayaan untuk diri sendiri. Itu kita nih cuma bisa complain and doing nothing, tapi kita gak melakukan apapun. Dengan menyadari hakikat ini, kita bersabar menerima yang ada. Ya sudah, lakukan perbaikan apa yang bisa kita lakukan. Perbaiki diri sendiri dan keluarga, udah. Sisanya al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar. Toh kita tidak diperintahkan untuk memaksa manusia untuk menjadi baik. Sampaikan saja. Adapun hati mereka di tangan Allah. Kalau mau menerima kebaikan yang kita sampaikan, nerima. Kalau enggak, ya sudah, kita enggak mewajibkan itu. Kita nggak diwajibkan untuk merubah manusia. Kita hanya diwajibkan untuk menyampaikan yang hak, bukan? Sehingga ketika setiap individu memiliki kesadaran demikian untuk menerapkan syariah pada diri dan keluarganya, oke? Setiap individu atau setiap keluarga, sebuah negara adalah susunan dari keluarga, bukan? Iya kan? Setiap keluarga memiliki kesadaran demikian. Dengan sendirinya terbentuk kaum yang baik, berangkat dari kesadaran tiap individu atau mayoritas individu, katakan. Akan dengan sendirinya terbentuk sebuah negeri yang baik, berangkat dari mental yang baik para penduduknya. Dengan sendirinya akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik yang mewakili kebaikan mereka. Jadi jangan pernah menyangka bahwa kebaikan akan terjadi dengan mencalonkan siapapun yang kau inginkan. Jangan. Oh, ini kalau presidennya dia pasti akan baik. Bohong. La yaghurrannaka hadza. Jangan pernah kau tertipu oleh hal itu. Lihat Bani Israel, pemimpin mereka nabi dan rasul, namun tidak semakin baik keadaan mereka. Karena apa? Karena mereka berbuat kezaliman. Perbaikan harus dimulai dari akar, bukan dari pucuk. Faham? Dan berhenti mengeluhkan pemerintahmu, pemimpinmu yang ada. Doakan seluruh kebaikan bagi mereka. Doakan agar Allah bukakan pintu hidayah bagi mereka, berikan mereka kesabaran, kekuatan untuk menampakkan yang hak. Doakan agar Allah membukakan bagi mereka pintu-pintu keilmuan, dengan itu mereka mengenal tauhid, sunnah. Doakan kebaikan. Dikarenakan ketika kita mengeluhkan dan mengutuk, takutnya Allah menjadikan mereka adalah kaum yang lebih buruk, sehingga keburukan para pemimpin hanya akan berdampak madorot bagi kita yang akan semakin ditekan. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersabar dan doakan kebaikan untuk mereka. Dan minta kesabaran kepada Allah, taufik bagi kita untuk menerima apapun yang Allah takdirkan. Karena itu adalah salah satu bentuk takdir Allah, keberadaan seorang pemimpin dengan mental yang demikian. Itu adalah salah satu bentuk takdir Allah. Menentangnya adalah bentuk penentangan terhadap takdir, kufur. Maka dari situ Khawarij menjadi kaum yang digambarkan oleh Rasul, yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka terlepas dari agama sebagaimana terlepasnya anak panah dari busur. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Kenapa sedemikian rupa cap yang diberikan oleh Rasul SAW kepada mereka? Kenapa? Dikarenakan kesalahan mereka bukan hanya sekedar di maksiat yang amalan, namun kesalahan mereka pada akidah, di mana mereka berontak kepada pemimpin yang Allah telah tentukan atas mereka, padahal Allah tentukan hal tersebut berangkat dari kemahatauannya, kemahaadilannya, kemahabijakannya. Namun mereka tidak terima. Mereka merasa bahwa mereka memiliki konsep-konsep yang lebih baik daripada apa yang ditentukan oleh Allah. Mereka jatuhkan pemimpin yang ada. Itu Khawarij. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam kondisi berontak demikian kepada
Pemimpinnya mata mitatan jahiliyah, dia mati dalam kondisi bangkai jahiliyah. Sabar, lakukan perbaikan. Tidaklah terjadi perbaikan kecuali berangkat dari tauhid pada tiap-tiap individu. Lihat bagaimana Rasul memperjuangkan hal itu. Tidaklah Rasul meneriakkan pendirian negara. Rasul bersabar 13 tahun di Makkah, diazab oleh kaum musyrikin, penguasa negeri tersebut. Ketika itu orang kafir. Terjadi sebesar-besarnya kemungkaran di muka bumi ketika itu. Yaitu apa? Terjadinya syirik di rumah Allah, di Ka'bah. Kemungkaran apalagi yang lebih besar? Kesyirikan terjadi di Malaysia, mungkin di Indonesia dan lain-lain. Oke. Tapi kesyirikan terjadi di rumah Allah sendiri. Kekurang ajaran apa yang lebih besar dari itu? Tapi apakah Rasul berontak, mengadakan pergerakan-pergerakan, kemudian mengangkat senjata rame-rame, hancurin? Enggak, sabar. Dikarenakan tidaklah datang penguasa demikian kecuali memang berangkat dari kaum yang syirik. Faham? Ketika tauhid sudah baik, adab sudah baik, barisan pun satu, di atas akidah yang satu, barulah Rasul membicarakan pembentukan sebuah kekuatan negara. Madinah mulai fase dakwah 10 tahun. Nabi kan dakwahnya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah kemudian meninggal. Mulai masuk Khulafaur Rasyidin. Baca sejarah manusia, dan sebelum membacanya mintakan pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai sirah-sirah Nabi SAW dan sejarah manusia hanyalah jadi dongeng bagi kita yang lewat begitu saja, tanpa ada ibrah yang bisa kita ambil, tanpa ada hikmah-hikmah tersembunyi yang bisa kita ambil. Kira-kira itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Masih banyak lagi hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin kita berbagi. Namun insya Allah di lain waktu, kalau Allah izinkan, kita bertemu lagi. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Terima kasih atas rasa kantuk yang kita sama-sama lawan, seolah-olah kasur dan bantal menyeru kita di rumah. Namun kita sama-sama lawan. Semoga dengan ini Allah jadikan sebagai nilai hasanah bagi kita di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.